Halo guys, welcome back with me, Andika Gumilang. Nah lo, masih inget nggak sama gua? Itu loh, kamu yang berubah. Segini, wah, apa? Mana ekspresinya? Mata kamu harus bicara. Andika Gumilang, dia menceritakan kisah hidayahnya yang luar biasa yang tidak semua orang mengalaminya ketika dirinya berhadapan dengan dua sosok malakul maut. Andika Gumilang mengatakan bahwa demi Allah ini adalah kisah benar, bukan settingan apalagi karangan. Peristiwa itu bermula di awal tahun 2020-an ketika seluruh dunia dilanda coronavirus, termasuk di Indonesia yang mengumumkan darurat COVID-19. Semua orang dihantui kepanikan termasuk Andika. Saat itu dia yang jauh dari Allah, jauh dari ibadah, hatinya kosong. Tiba-tiba terfikir sesuatu untuk mencari formula di internet yang bisa melindunginya dari serangan virus. Dia searching di Google, dia browsing dengan handphonenya, mencari-cari sampai akhirnya dia menemukan formula itu. Lalu apa yang terjadi setelah dia meminum formula itu? Dia sekarat. Formula yang dia temukan itu adalah cuka makan. Dituangnya cuka itu ke dalam gelas, dicampurnya sedikit air dan garam sampai berisi setengah gelas. Setengah gelas lagi, campur garam lagi. Bayangin, jadi airnya dikit tapi itunya jadi setengah gelas, totalnya setengah gelas. Jadi Ana langsung minum, klek. Pertama nggak ada reaksi lagi. 1 menit setelah Ana minum, itu langsung tiba-tiba napas susah. Jadi kayak orang mau mati. Napasnya perlahan mulai sesak. Bola hitam di matanya menjadi semakin besar. Mulutnya berbusa sampai akhirnya dia terbujur kaku di kamar mandi. Tubuh Andika yang tiba-tiba kaku membuatnya tersandar di dinding kamar mandi. Dia mulai berpikir bahwa ini adalah saatnya untuk dia mati. Dia melihat jari kakinya hingga ke lutut sudah mulai membiru pucat. Ana langsung kayak terbujur kaku, kemundur tembok kamar mandi. Oke. Itu tiba-tiba dari kaki Ana dingin sudah. Dari jempol jari-jari tuh dingin, dari kaki itu sampai mata kaki udah nggak bisa gerak. Dari kaki sampai ke lutut, itu udah nggak bisa gerak tuh. Sampai ke lutut udah nggak bisa gerak. Ana udah diam, udah pasar tuh. Dan dia merasakan kakinya sudah tidak bisa bergerak lagi. Ruhnya terus naik secara perlahan dan ketika mendekati dada, Andika diperlihatkan sebuah layar kehidupannya dari saat dia kecil hingga dewasa. Tentang apa saja kebaikan dan keburukan yang telah ia lakukan. Ruhnya terus naik hingga ke dada atas. Dan disinilah dia melihat dua sosok malaikat yang sedang menarik nyawanya. Allahu Akbar. Begitu naik lagi. Begitu di sini, anak kayak dagu di kesini ini ke atas. Kayak dipaksa ngeliat ke atas, itu dua sosok yang Ana lihat. Dua sosok itu yang membuat Ana nggak bisa ngomong. Karena Ana melihat sosok hitam. Posisinya di mana? Kanan kiri. Oke. Jadi dua sosok. Oke. Jadi kanan kiri dia. Udah malaikat nih berdua nih, dan Ana udah pasrah. Dan warnanya hitam. Besar sekali lagi. Besarnya bukan besar, udah besar, lebar, tinggi lagi. Tingginya tuh kayaknya pokoknya serem banget gitu. Ana tuh kalau ingat itu tuh serem banget deh. Jadi Ana ngelihat dua sosok itu sama satu ada hole, lubang. Lubang itu kayak berputar Di tengah. Dalam pandangan Andika, dia melihat lubang di tengah antara dua malaikat itu seperti portal menuju ke alam lain. Ruhnya terus ditarik oleh malaikat hingga akhirnya Andika memohon kepada Allah agar diperkenankan melafazkan 2 kalimat syahadat sebelum ia mati. Dan inilah yang terjadi. Sosoknya bentuknya kayak gimana? Yang Ana lihat sosoknya hitam, besar, ada bentuk sayapnya. Jadi dua bentuk makhluk ini bersayap dua-duanya. Oke. Dan hitam pekat. Di saat itu, karena alhamdulillah ya, Masya Allah tabarakallah, ini maksudnya Ana dari kecil alhamdulillah dididik oleh orang tua yang luar biasa. Walaupun gedenya sedikit menyimpang dalam arti pergaulan yang mungkin Ana bergaul segala macam, didikan Ana dari kecil secara agama itu luar biasa. Tiba-tiba Ana mengingat Allah dengan nyata dan keras dalam hati Ana. Ana cuma minta izin sama Allah, ya Allah, jika memang ini ajalku di hari ini, di jam ini dan di sore ini, jika memang ini ajalku, izinkan aku menyebutkan 2 kalimat syahadat dan menyebutkan asma namamu. Izinkan Ana untuk menyebut namamu dan 2 kalimat syahadat. Pas asyhadu alla ilaha illallah, pas baru wa asyhadu anna, tiba-tiba Ana melihat lagi, ditarik lagi di dagu Ana. Mereka kayak bertengkar. Dia berdebat atau apa, Ana cuma ngeliat kayak lagi bicara. Nah,
Begitu Ana sudah menyebutkan itu, tiba-tiba yang Ana lihat sosok sebelah kiri ini bilang seperti kayak ada kata apa. Terus tiba-tiba gini aja gitu, saya kira yang kanan udah mengikuti apa kata dia. Tiba-tiba Ana kayak turun perosotan yang benar-benar turun perosotan yang kayak dari lantai tertinggi, gedung tertinggi, turun ke bawah perosotan yang kolam renang itu. Oke, jadi zus, Syup, cepat sekali. nggak jadi masuk ke lubangnya atas. Jadi karena langsung tiba-tiba hangat kan badan, normal. Setelah ruh kembali ke tubuhnya dengan cepat, Andika masih terdiam atas apa yang baru saja dialaminya. Dan setelah kejadian itu dia segera mandi wajib dan bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah dan berusaha istiqomah di jalan Allah. Alhamdulillah, sungguh tiada siapapun yang bisa memberi hidayah itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah mutlak atas kehendak Allah bagi siapa-siapa yang dikehendakinya. Andika bersyukur masih diberi kesempatan bertobat melalui peristiwa yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita? Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan baik, husnul khatimah, diberi waktu untuk bertobat sebelum nyawa lepas dari raga, dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan taufiknya untuk kita bisa mengucap syahadat di akhir usia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.